Bapak Ibu, sudah hampir 10 menit lewat dari jam 2 siang, jadi eh, kita mulai saja. Sambil menunggu mungkin ada beberapa yang masih beraktivitas segala macam untuk segera bergabung dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berhadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, menjelang akhir tahun ini biasanya di Fakultas MIPA kita sudah mulai menyiapkan ancang-ancang untuk persiapan kita mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa sebagai salah satu ya program rutin dari kementerian dan Bapak Ibu tentu saja selama beberapa tahun terakhir syukur alhamdulillah Fakultas MIPA merupakan salah satu fakultas yang bisa dibilang paling produktif, salah satu yang paling produktif di Universitas Lambung Mangkurat untuk kegiatan PKM ini. Jadi mudah-mudahan prestasi kita itu masih bisa kita pertahankan dan bisa semakin kita tingkatkan di tahun 2025 dan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan tidak hanya dari segi jumlah proposal yang kita kirimkan oleh yang dikirimkan dari Fakultas MIPA tidak hanya menjadi semakin banyak, tetapi juga menjadi semakin berkualitas, bisa menembus tidak hanya pendanaan, tapi juga bisa sampai PIMNAS untuk 2025 insya Allah akan dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ya, manifesting kita ke Makassar bersama-sama ya, Bapak Ibu. Nah, eh, tapi tentu saja eh, untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal, tentunya juga kita memerlukan persiapan yang betul-betul matang. Oleh karena itulah, dalam kesempatan kali ini, kami mengundang Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa semua untuk berhadir dalam kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa 2025 di tingkat Fakultas MIPA sebagai salah satu bentuk langkah awal bagi kita untuk mempersiapkan eh, PKM di tahun 2025 yang akan datang. Saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu itu sudah punya mahasiswa bimbingan, adik-adik mahasiswa yang ada di sini juga mungkin ada yang sudah punya ide, bahkan ada beberapa yang sudah mulai melakukan penulisan proposal. Harapannya melalui kegiatan sosialisasi ini, semua persiapan itu bisa menjadi lebih optimal dan kita mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Oke, untuk penyampaian materi kita pada hari ini itu akan disampaikan langsung oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Reza Faisal. Silakan, Pak Reza, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Bu Tami yang sudah membukakan acara ini. Sekaligus perkenalan juga, Bu Tami jadi Ketua UPT UPKMA menggantikan Bu Prima yang sedang kuliah. Jadi salah satu tugas UPKMA itu adalah pengelolaan PKM dan prestasi yang lainnya. Gitu. Nah, mungkin langsung saja untuk sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Mungkin di prodi-prodi lain juga sudah ada melakukan sosialisasi yang sifatnya per prodi. Ini kita lakukan yang sifatnya per fakultas, yang fakultas. Nah, ini soal gambar masalah tulisan itu tidak sesuai dengan tulisan bahasa Indonesia karena dibuatnya dengan AI ya. Jadi ada tulisan yang tidak tidak pas, gitu. Nah, mungkin langsung saja. Eh, eh, jadi bagi bagi dosen mungkin yang baru mendengar eh, kata atau istilah PKM atau program kreativitas mahasiswa, mungkin ini jadi introduction-nya juga di awal. Kemudian bagi mahasiswa yang kemarin melihat kakak tingkatnya ikutan PKM,
Tapi tahun ini ingin ikutan juga, mungkin ini juga bagian dari perkenalan tentang PKM. Nah, PKM sendiri ini adalah kompetisi, salah satu kompetisi mahasiswa yang sifatnya itu resmi dari Kemendikbud atau Puspresmas gitu ya. Eh, tapi dibandingkan kompetisi yang lain, ini salah satu kompetisi yang paling lama waktunya karena hampir memakan waktu 1 tahun totalnya gitu ya. Walaupun dalam pelaksanaannya itu hanya 4 bulan. 4 bulan nanti ditambah dengan PIMNASnya mungkin totalnya 5 bulan. Tapi pelaksana bagi kita yang mempersiapkan dari awal sampai selesai itu bisa hampir 1 tahun. Jadi untuk pembuatan proposal sendiri, kalau tahun-tahun yang lalu kita itu membuat proposal ngebut, jadi di bulan-bulan Februari atau Januari itu kita membuat proposal yang di MIPA. Tapi seperti kata Bu Tami tadi, walaupun kita sistem ngebut ngebut gitu, tapi kita tetap yang paling banyak di ULM gitu ya, yang memasukkan proposalnya. Juga yang kalau kita lihat yang paling banyak didanai pun itu tetap yang di MIPA. Walaupun kalau di PIMNAS kadang naik turun gitu ya, kadang kita ada masuk, kadang enggak. Nah, kemudian kompetisi ini kalau bagi mahasiswa ini menurut saya pribadi itu salah satu yang menguntungkan gitu ya karena didanai dibandingkan kompetisi yang lainnya. Kompetisi yang didanain juga selain PKM itu ada P2MW tapi khusus untuk kewirausahaan atau PK Ormawa tapi itu khusus untuk Ormawa. Kalau PKM nanti kita mahasiswa akan didanai maksimal antara 10 sampai 12 juta. Kemudian nanti selain itu biasanya dapat insentif juga dari universitas. Kemudian juga dapat dikonversi menjadi nilai mata kuliah. Nah, kemudian kalau misalnya masuk PIMNAS itu untuk tahun nanti seperti kata Bu Tami akan dilaksanakan PIMNASnya di Universitas Hasanuddin. Tahun ini Universitas Hasanuddin jadi juara umum gitu, mengalahkan kampus-kampus lainnya. Nah, kemudian yang saya baru tahu kemarin itu pas di PIMNAS saya kira bahwa PIMNAS itu cuma dapat medali emas, perak dan perunggu, ternyata juga dapat dana pendanaan. Kalau misalnya kalian mendapatkan emas itu dapat dana pendanaan itu maksimal sekitar 35 juta. Jadi ini jadi sesuatu yang menarik mungkin bagi mahasiswa. Entah itu dananya digunakan untuk riset atau hal-hal lain. Kemudian kalau bagi dosen, terkhusus bagi dosen baru, biasanya pada saat awal-awal jadi dosen itu kesulitan memenuhi beban BKD gitu. Nah, dengan adanya PKM ini jadi hal yang membantu eh, pemenuhan kredit tersebut. Untuk satu judul yang didanai, yang dibimbing oleh Bapak atau Ibu dosen itu di MIPA setelah kita buatkan SK bahwa tim Bapak Ibu yang dibimbing itu didanai atau didanai itu dapat kreditnya 5 untuk satu satu tim yang didanai. Kemudian hal yang lain mungkin keluaran-luaran dari PKM sendiri itu bisa jadi hal yang bagus juga untuk Bapak dan Ibu. Biasanya kan membuat HKI, kemudian kalau ada publikasi artikel atau prototipe itu juga salah satu nilai tersendiri gitu. Kemudian ada insentif dari universitas atau fakultas per tim yang lolos didanai. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mendampingi 5 tim, artinya dapat lima kali insentif. Nah, kemudian bagi mahasiswa itu personilnya untuk PKM antara 3 sampai 5, hampir sama dengan personil untuk P2MW. Kalau PPK Ormawa kan bisa sampai 15. Nah, kalau yang PKM ini 3 sampai 5 mahasiswa aktif ditambah satu dosen pendamping per NDN. Mungkin bagi Bapak dan Ibu dosen yang baru mungkin belum dapat NDN, tapi jangan khawatir. Nanti misalnya eh, kalau tahun kemarin itu sudah membimbing, ternyata pada saat mau submit ke Simbel Mawa belum ada NDN, jadi terpaksa dipindahkan ke dosen yang ber-NDN. Tapi setelah nanti keluar NDN-nya,
Nanti kita uruskan agar kembali Bapak dan Ibu menjadi pembimbing, pendamping mahasiswa tersebut. Jadi kembali nanti. Jadi jangan khawatir tentang itu. Kemudian ada aturan baru, satu mahasiswa itu dapat ikut hanya dapat ikut satu proposal di skema pendanaan, atau satu proposal di skema insentif, atau satu skema di pendanaan dan satu skema di insentif gitu ya. Kemudian hal yang lain adalah kalau misalnya sudah ikut di PKM itu tidak bisa ikut di P2MW atau PPK Ormawa. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah ikut di P2MW tidak bisa ikut di PKM atau PPK Ormawa. Jadi harus milih nih. Jadi kita juga di MIPA atau di Prodi harus bagi-bagi mahasiswa agar bisa ikutan semua program. Tapi khusus untuk tiga lomba ini saja ya. Jadi PKM, P2MW, dan PPK Ormawa yang ada pendanaannya. Jadi harus ada bagi-bagi. Kemudian sebagai informasi, PKM ini termasuk kompetisi yang kompetitifnya lumayan lumayan ketat gitu. Kalau kita lihat di data persaingan tingkat nasional, ini datanya masih tahun 2023 karena yang 2024 kita belum dapat datanya. Di 2023 itu proposal yang masuk ke Simbel Mao itu ada 42.000 proposal. Kemudian Kemudian yang didanai itu sekitar 5.000 saja. Nah, jadi sekitar 5.000 saja. Jadi nanti reviewernya akan mereduksi 42.000 menjadi 5.000 dengan cepat. Waktunya itu setelah kita tutup penilaian itu waktunya cuma 1 bulan saja lah. Habis itu ada pengumuman tentang pendanaan. Nah, jadi nanti reviewernya akan melakukan reduksinya secara cepat. Nah, bagaimana cara mereka melakukan reduksi nanti akan disampaikan di akhir. Jadi hal-hal itu juga yang menjadi pertimbangan kita bagaimana kita nanti akan membuat proposal dengan menarik agar bisa didanai. Nah, kemudian nanti 5.000 5.000 yang didanai itu nanti ada ada PKP 2 atau presentasi dari setiap kelompok gitu ya. Satu eh, Biasanya presentasinya itu cuma 24 menit, 4 menit persiapan, 10 menit presentasi, kemudian 10 menit tanya jawab. Nah, dari 5.000 itu nanti akan dipilih cuma 500-an, 520-an atau 550 yang akan ke Universitas Hasanuddin nanti tahun depan untuk acara PIMNAS. Nah, jadi eh, lumayan ketat gitu ya untuk persaingan tingkat nasionalnya. Nah, untuk persaingan di tingkat universitas sendiri juga ketat gitu. Karena kan kita di sini ada hampir 10 lebih dari 10 fakultas, kemudian kuota untuk ULM itu cuma 240 saja. Ini 240 itu 240 yang bisa melanjutkan untuk upload ke Simbel Mawar. Nah, kemudian tahun ini tuh sekitar 600-an proposal gitu ya. 600-an proposal. Jadi ada hampir 180-an yang ditolak proposalnya. Jadi tidak dapat login di Simbel Mawar. Kemudian itu yang untuk proposal tipe pendanaan. Untuk proposal tipe insentif itu hanya 40 saja jatahnya ULM karena kita masih di klaster 2. Nah, kita belum tahu nanti di tahun depan apakah kita tetap di klaster 2 dengan jatah 240 pendanaan dan 40 insentif atau kita naik ke klaster 1. Kalau ke klaster 1 itu proposal pendananya jadi 400 proposal yang bisa diupload, kemudian insentifnya sekitar 50 sampai 60 proposal yang bisa diupload. Jadi lebih banyak. Nah, kemudian ada beberapa data, ini data dari FMIPA sendiri. Di FMIPA sendiri di tahun 2023, kalau tahun 2023 itu kuota untuk sampai mendapat akun di Simbel Mawa ada 300, tapi di 2024 diturunkan jadi 240.
Nah, pada tahun 2023, MIPA itu mengirimkan sekitar 76 proposal ke Simbel Mawa. Kemudian tahun 2024, walaupun kuota ULM turun jadi 240, tapi MIPA malah meningkat mengirimkan proposal yang ke Simbel Mawa. Nah, untuk proposal yang didanai tahun 2023 kita dari 63 tadi 25 yang tembus didanai. Kemudian satu yang sampai masuk PIMNAS di tahun 2023 dari farmasi. Kemudian yang insentifnya itu 4 dari 25 yang kita kirimkan, 4 yang mendapat insentif. Sedangkan di tahun 2024 kita mengirimkan 76 proposal proposal yang didanai itu 25. Kemudian eh, untuk insentifnya kita mendapat 5 insentif. Nah, kalau misalnya bagi fakultas ini sekitar 30 tim yang mendapat pendanaan dan insentif. Jadi lumayan kita mendapatkan sekitar 150 mahasiswa yang berprestasi nasional. Ini sangat bagus buat fakultas. Kemudian bagi Prodi ini juga jadi bagian penting juga karena diakreditasi kan salah satu poinnya adalah eh, prestasi mahasiswa. Jadi mohon dukungan dari Prodi dan mahasiswanya untuk bisa mengikuti acara atau kompetisi PKM ini karena kalau misalnya didanai itu sudah dianggap sebagai prestasi nasional. Nah, ini adalah kuota berdasarkan klaster. Jadi ULM ini sekarang klaster 2. Tahun lalu itu 300, kemudian untuk PKM AI, PKM GFT total 50, tapi tahun sekarang jadi turun 240. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa naik ke klaster 1, itu maka kita akan mendapat kuota sampai 400 proposal. Tapi kalau kita naik ke klaster 1, maka kita akan bersaing dengan kampus-kampus di klaster 1 seperti IB, UGM, Unhas, dan lain-lain. Jadi ada untungnya di proposal, tapi ada hal lain juga kita harus bersaing dengan kampus-kampus di klaster 1. Nah, kemudian untuk PKM sendiri itu tadi ada pendanaan dan insentif. Yang insentif itu yang warna oranye. Jadi insentif itu ada dua. Nah, ada dua, yaitu artikel ilmiah dan GFT atau gagasan futuristik tertulis. Nah, untuk GFT itu masih masuk PIMNAS, tapi artikel ilmiah tidak masuk PIMNAS. Jadi setelah dapat insentif, tidak ada tidak ada presentasi, kemudian cukup itu saja. Tapi kalau yang GFT, gagasan futuristik tertulis, itu kalau tidak salah ada presentasinya juga. Kalau masuk PIMNAS nanti akan membuat proposal, akan membuat poster dan juga akan presentasi juga di acara PIMNASnya. Jadi ada kemungkinan mendapat 3 medali, medali poster, medali presentasi, sama medali presenter terbaik di kelas tersebut. Nah, jadi bagi bagi tim bagi yang ikutan GFT juga masih berkesempatan untuk jalan-jalan ke Unhas. Kemudian yang pendanaan itu ada 8 bidang. Yang pertama itu riset eksakta, kemudian riset sosial humaniora, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, penerapan iptek, karsa cipta, karya inovatif, dan video gagasan konstruktif. Nah, semuanya itu pendanaannya antara 6 sampai 10 juta, ditambah 2 juta dari perguruan tinggi atau ULM. Jadi totalnya 8 sampai 12 juta. Kemudian kalau misalnya insentif tidak perlu membuat RAB, jadi tidak perlu membuat rancangan anggaran biaya, tidak perlu juga membuat SPJ. Jadi setelah dapat insentif ya sudah, uangnya bisa digunakan untuk eh, tim tersebut. Tapi kalau misalnya yang pendanaan itu harus membuat rancangan anggaran biaya dan itu masuk di proposal. Nah, kemudian setelah nanti didanai, SPJ-nya nanti harus dibuat dan dilaporkan. Jadi dananya besar tapi tanggung jawabnya juga besar. Nah, untuk kategori PKM tadi itu eh, kami coba kami coba rangkum atau kelompokkan gitu. Jadi ada yang riset, kemudian ada penerapan teknologi, kemudian ada wirausaha dan pengabdian.
Nah, kemudian masing-masing skema yang ada di sini itu mempunyai template proposal yang berbeda-beda. Nah, jadi kalian harus melihat panduannya untuk misalnya yang GFT itu template proposalnya seperti apa. Itu akan berbeda dengan VGK sama atau RE gitu ya. Nah, jadi akan sangat berbeda. Nah, jadi hati-hati pada saat nanti teman kalian di tim RE, PKM RE, dan kalian misalnya tim PKM GFT, kemudian pinjam proposal dari mereka, kemudian mengedit isinya. Nah, itu juga sudah salah gitu ya, karena strukturnya berbeda. Jadi sebaiknya kalian menggunakan template sesuai dengan skema yang ada. Nah, untuk template-nya sudah disiapkan oleh fakultas. Nanti di akhir bisa kalian lihat mengaksesnya di mana. Jadi kalian cukup menggunakan template-template yang sudah dibuatkan oleh fakultas. Jadi tidak susah lagi. Nah, kita masuk ke PKM Riset. Di PKM Riset itu ada ada dua kategori. Pertama itu studi literatur, kemudian yang kedua riset lab atau lapangan gitu ya. Nah, untuk studi literatur itu dibagi dua skema. Yang pertama itu GFT atau gagasan futuristik tertulis. Jadi kalian membuat seperti KTI, karya tulis ilmiah, tapi futuristik gitu ya. Tidak mungkin dilakukan sekarang, tapi konsep-konsepnya sudah ada. Jadi tidak mungkin dilakukan sekarang. Kalau dilakukan pun biayanya sangat besar. Jadi tidak mungkin dilakukan dengan pembiayaan PKM gitu ya. Kemudian untuk yang GT itu outputnya karya tulis. Jadi karya tulisnya sekitar 8 sampai 15 halaman. Nah, ini juga harus diperhatikan 8 halaman ini. Karena di di skema yang lain itu cuma 10 halaman gitu ya. Nah, jadi yang 8 sampai 15 halaman itu cuma yang GT dan PKM AI yang insentif. Nah, kemudian yang VGK ini juga termasuk riset yang literatur. Jadi tidak perlu membuat sesuatu, tapi yang outputnya cuma video saja. Nah, tapi pada saat kalian membuat proposal, videonya belum jadi ya. Jadi ceritanya kalian ini membuat proposal untuk membuat video. Nah, jadi eh, dananya juga sama, antara 8 sampai 12 juta totalnya. Nah, jadi di proposal itu berisi rancangan-rancangan adegan video yang ingin dibuat. Tapi tentu saja videonya akan sesuai dengan tema yang ada di PKM. Biasanya adalah SDGs. Nah, kemudian nanti setelah didanai baru kalian bikin videonya. Nah, videonya itu cuma 4 menit saja dan diupload ke YouTube sudah. Jadi kalian punya dana 8 sampai 12 juta digunakan untuk membuat video. Kemudian PKMAI. Nah, PKMAI ini juga termasuk karya tulis, tapi karya tulisnya dibuat berdasarkan hasil PKM tahun lalu yang belum masuk PIMNAS. Jadi kalau misalnya sudah PIMNAS tidak bisa dijadikan hasil PKM-nya untuk PKMAI. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian melakukan kerja praktek atau magang. Nah, kalau kalian melakukan kerja praktek atau magang, itu laporannya bisa kalian gunakan sebagai PKMAI. Nah, outputnya juga sama seperti GFT, yaitu 8 sampai 15 halaman. Bedanya yang GFT itu karya tulisnya ada bab satu, bab 2, bab 3, tapi yang PKMAI itu formatnya tidak seperti itu. Jadi formatnya itu seperti kalian membuat artikel ilmiah di jurnal. Jadi beda. Jadi harap diperhatikan nih. Jadi template-nya harus sesuai dengan panduannya. Dan fakultas sudah membuat template. Kemudian riset yang lain adalah riset lab atau lapangan. Yang ini adalah PKM RE dan PKM RSA. Nah, biasanya MIPA itu paling banyak mengirim yang PKM riset eksakta. Nah, ini proposalnya juga 10 halaman. Nah, nanti setelah didanai, nah itu kalian melakukan riset, outputnya adalah artikel ilmiah untuk dipublikasikan. Nah, itu sama juga dengan riset RSA atau riset sosial humaniora. Nah, tapi bedanya saya kurang tahu kalau riset sosial humaniora seperti apa. Ini biasanya di MIPA itu yang banyak mengirim itu dari statistik dan matematika. Nah, saya harapkan tahun ini juga statistik dan matematika itu akan berkontribusi di PKM RS.
Kemudian penerapan teknologi. Nah, di penerapan teknologi ini ada tiga skema, yaitu KC, KI, dan PI. KC ini karsa cipta, biasanya adalah ide baru. Jadi ide baru, hasilnya cuma prototipe gitu ya. Jadi belum ada pengujian. Jadi benar-benar baru. Nah, untuk KMKC juga format template-nya juga berbeda dan sudah kita siapkan dengan dengan dan kita sesuaikan juga dengan proposal-proposal yang tahun lalu didanai. Jadi kita sudah buatkan template-nya. Jadi kalau mengikuti itu, insya Allah kalau tidak ada kesalahan administrasi dan substansinya bagus, insya Allah bisa didanai. Kemudian yang PKMKI itu bedanya dengan KC adalah kalau KC belum ada pengujian, tapi kalau misalnya yang KI itu sudah ada pengujiannya. Dan pengujiannya itu bukan hanya bisa dilakukan pengujiannya oleh orang umum gitu ya atau ke masyarakat. Nah, nanti outputnya juga berbentuknya produk. Kalau yang KC itu prototype. Jadi mungkin ada hal yang masih masih belum ada fiturnya atau fungsionalnya. Tapi kalau yang KI seluruh fungsionalnya harus jalan. Nah, kalau PI ini penerapan IPTEK. Nah, karena penerapan IPTEK harus ada mitranya. Nah, bedanya mitranya ini adalah mitra yang profit. Jadi tidak bisa itu Karang Taruna, RT. Jadi mitranya harus yang profit. Seperti contohnya perusahaan air minum, seperti perusahaan air minum mineral kah, atau apa gitu ya. Jadi bisa diterapkan di sana. Nah, tujuannya adalah meningkatkan, menyelesaikan masalah mitra. Entah itu meningkatkan produksi kah, atau labanya makin meningkat. Nah, jadi itu. Kemudian yang wirausaha dan pengabdian. Yang wirausaha dan pengabdian itu yang wirausaha ada PKMK. Jadi kalau di PKMK di PKM itu tidak bisa hanya seperti jualan makanan atau jualan baju atau jualan minuman. Kalau misalnya ingin usahanya ada jualan makanan, minuman atau barang-barang lain yang tidak ada teknologinya itu bisa ikutan yang P2MW gitu ya. Nah, tapi kalau yang PKM harus ada implementasi teknologinya, bisa berbentuk produk atau jasa. Tahun ini, eh, tahun lalu itu ada dua PKMK yang didanai di MIPA. Tahun ini meningkat gitu ya. Dan kita juga sudah ada polanya, polanya di proposal yang supaya bisa didanai. Jadi kalian bisa cek aja ada proposal yang dari MIPA. Kemudian yang PKM-PM, nah kalau tadi PKM-PI itu ada mitranya juga, tapi mitranya yang profit. Nah kalau PKM-PM itu juga harus ada mitranya, tapi mitranya non-profit. Jadi ini boleh nih ke Karang Taruna gitu ya, ke sekolah-sekolah. Jadi kalian bisa melakukan ini. Nah, kita kembali ke persaingan nasional tadi. Jadi tadi reviewernya akan mengurangi dengan cara eliminasi proposal yang tidak taat aturan penulisan gitu ya. Jadi kalau di tahun lalu, di tahun 2023 itu ada dua pengumuman. Di PKM pertama itu pengumuman yang lolos administrasi, setelah itu baru pengumuman yang lolos substansi apa isinya gitu ya. Nah, yang lolos administrasi yaitu yang taat aturan penulisan. Nah, tahun tahun ini tidak ada seperti itu lagi. Jadi mereka langsung mengumumkan akhirnya saja. Nah, tapi intinya tetap reviewernya akan mengurangi proposal dengan cara pertama-tama adalah melihat proposal yang tidak taat aturan. Jadi aturannya itu aturan penulisan. Jadi seperti kertas harus A4. Kalau misalnya kertasnya tidak pakai A4 itu otomatis proposalnya langsung gugur tanpa harus dibaca isinya. Kemudian jangan ada cover. Jadi ingat proposal PKM tidak perlu ada cover. Karena kebetulan kemarin di bimbingan saya tiba-tiba pas saya cek di Simbel Mawa mereka ngasih cover gitu ya. Mungkin mungkin nggak enak gitu ya proposal tiba-tiba langsung daftar isi. Jadi dibuat covernya. Untung terlihat, jadi langsung diperbaiki. Kemudian marginnya itu di kiri 4, kemudian sisi-sisi lainnya itu 3 cm. Nah, jadi kalau misalnya ada yang pakai dua setengah itu langsung gugur juga. Kemudian fontnya itu fontnya
itu fontnya pakai 12 apa Times New Roman, pakai 12. Nah, kemudian spasinya satu 1,15 gitu ya. Kalau di itu kan ada spasinya itu ada macam-macam gitu. Ada bentar. Spasinya itu ada 1,5 atau satu. Nah, jadi hati-hati. Sengaja mereka memilihnya 1,15. Kemudian posisi nomor halaman untuk halaman daftar isi itu pakai Romawi huruf kecil gitu ya, yang berada di kanan bawah. Sedangkan halaman yang dari mulai bab 1 sampai daftar pustaka atau sampai akhir itu posisinya di kanan atas dan menggunakan angka yang bukan Romawi. Kemudian tanda tangan jangan crop, kemudian waktu pelaksanaan 3 sampai 4 bulan, kemudian anggotanya 3 sampai 5 mahasiswa aktif. Nah, biasanya ada yang kesalahannya itu biasanya masalah halaman. Jadi halamannya harus hati-hati. Makanya paling gampang kalian pakai eh, hmm, pakai template proposal yang sudah kita sediakan. Sudah sudah dibuatkan sampai daftar isi juga gitu ya. Jadi tinggal kalian isi, nanti daftar isinya akan langsung otomatis tergenerate. Kemudian tanda tangan biasanya juga jadi kesalahan karena biasanya kita komunikasi sama dosen atau ke teman itu kan biasanya pakai via WA. Jadi kita kirim dokumennya via WA gitu ya. Kemudian kadang kita nempel nempel tanda tangan kita tempel saja ke dokumen gitu ya. Nah, nanti kita akan coba periksa bagian yang supaya jangan crop gitu ya. Kalau crop nanti kita suruh perbaiki di fakultas. Kemudian bentar. Kemudian, nah, strateginya untuk PKM di 2025 untuk MIPA, pertama itu kita akan sudah membentuk tim PKM fakultas terdiri dari perwakilan dosen prodi. Jadi satu satu prodi itu mengirimkan dua apa dua dua dosen sebagai PIC atau reviewer gitu. Kemudian Kemudian nanti kami sudah meminta juga untuk PIC mensosialisasikan ke prodi masing-masing supaya kalau misalnya dosennya ada ide untuk PKM itu bisa di list, kemudian jadi mahasiswanya bisa ikut ide yang sudah diberikan oleh dosen. Tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa sendiri yang mempunyai ide untuk ikutan PKM. Kemudian kita juga akan melakukan pemerataan skema PKM. Nanti akan ada caranya bagaimana kita melakukan pemerataan. Karena kita kan biasanya terfokus, MIPA sendiri terfokusnya di PKM RE gitu ya, di PKM RE, kemudian di PKM KC kalau tahun ini gitu. Nah, sedangkan sama PKM AI juga ya. Sedangkan dan PKMK, sedangkan PKM yang lainnya RSH, kemudian KI, PI, kemudian PM itu kita hampir nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita misalnya nanti tahun depan ada yang masuk PIMNAS, harapannya kita merata di semua skema ada gitu. Jadi kalau misalnya dipanggil PKM RE selesai, kita masih bisa nunggu yang PKM lainnya gitu ya. Kalau sekarang kita dipanggil PKM AI, PKM RE selesai, setelah itu kita karena kita cuma fokus di PKM RE, akhirnya kita sudah nggak ada yang ditunggu lagi gitu ya. Nah, harapannya kita tahun ini yang didanai di hampir di semua sisi PKM gitu. Kemudian nanti dosennya akan menawarkan judul ke mahasiswa, kemudian mahasiswa kalau bisa nanti untuk satu judul itu kalau misalnya akan digunakan juga sebagai skripsi mahasiswa, mungkin bisa menggunakan 3 metode yang berbeda kah? Kalau di kimia mungkin beberapa parameter yang bisa dikerjakan oleh beberapa mahasiswa kah? Jadi mereka
masing-masing kalau jadi skripsi bisa lanjut sebagai skripsi. Entah itu kalau proposalnya didanai ataupun tidak. Jadi mereka harapannya mahasiswa nanti mengerjakan proposal PKM ini didanai atau tidak itu tetap bisa digunakan sebagai topik skripsi. Kalau misalnya memang di tahun akhir yang cocok untuk pengerjaan skripsi. Kemudian tadi kita pemerataan. Salah satunya juga untuk menghindari persaingan antar skema yang sama di fakultas gitulah. Kemudian setelah itu mahasiswa membuat proposal, nanti nanti untuk substansinya itu dosennya masing-masing harusnya masalah substansi kita bisa percayakan langsung ke dosennya masing-masing karena sudah biasa sebagai dosen pembimbing skripsi harusnya juga topik yang di PKM juga kualitasnya akan sama seperti itu. Kemudian nanti kita akan melakukan pengumpulan proposal untuk fakultas ini kita mulai 17 November ya. Jadi bukan ditutup 17 November tapi kita mulai penerimaan proposalnya 17 November. Nah, untuk di fakultas nanti PIC tidak akan melakukan pemeriksaan secara isinya gitu. Jadi substansinya tidak akan diperiksa oleh PIC atau reviewer di tingkat fakultas. Tapi yang akan kita periksa adalah pemeriksaan aturan sesuai aturan penulisan. Karena biasanya kita gugurnya di aturan penulisan. Proposalnya bagus, ternyata malah tidak didanai karena mungkin gagalnya di aturan penulisan. Jadi kita akan meminimil mengecilkan gitu ya resiko eh, kesalahan di aturan penulisan. Nah, kemudian jadwal universitas itu fakultas akan mulai memasukkan proposalnya ke universitas itu di 30 Desember. Nah, jadi di universitas juga akan lebih maju. 30 Desember. Biasanya kita mulai memasukkannya di bulan Februari. Nah, jadi kita punya punya waktu tuh yang panjang untuk memperbaiki kalau ada kesalahan. Nah, di universitas nanti akan direview oleh reviewer PKM nasional. Jadi isinya, substansinya akan direview oleh reviewer nasional. Nah, jadi kalau misalnya masih kurang bagus, nanti kalau misalnya masih ada kemungkinan bisa diperbaiki, akan dikembalikan dan untuk diperbaiki. Setelah itu nanti mahasiswa dan dosen akan dapat akun di Simbel Mawa, kemudian Februari atau Maret nanti mulai upload, kemudian nanti ada validasi dosen. Nah, saat upload pun nanti dosen harapannya bisa memeriksa akun-akun yang diisi oleh mahasiswa. Kalau kemarin kami juga sampai memeriksa. Biasanya akun mahasiswa itu kita ada list login, password dan loginnya. Jadi sebaiknya mahasiswa tidak perlu mengganti eh, apa passwordnya, biar dosennya nanti bisa masuk untuk memeriksa sudah benar atau belum gitu ya. Khawatirnya ada ada kesalahan sedikit saat mengisikan form yang ada di Simbel Mawa. Kemudian yang akun dosen juga sebaiknya jangan diganti juga passwordnya. Nah, jadi kalau misalnya dosennya ketiduran pada saat validasi, nanti PIC atau universitas akan login ke dalam dan memvalidasi mahasiswa tersebut. Nah, kemudian pengalaman tahun lalu sebenarnya tidak harus final proposalnya kemudian divalidasi. Divalidasi dosennya duluan juga tidak masalah. Itu masih bisa direvisi atau diupdate oleh mahasiswanya. Nah, jadi paling aman biasanya kalau sudah waktunya validasi, validasi aja, walaupun mungkin ada perbaikan dari mahasiswanya. Nah, kemudian kalau sudah di tahun 2025 bulan April itu mungkin pengumumannya. Jadi ini masih panjang. Nah, ini apa? Ini adalah sebaran dari PKM FMIPA 2024 yang didanai. Di tahun ini itu ada 19 PKM RE yang didanai. Itu mayoritas dari farmasi, kimia, dan ilkom. Farmasi, farmasi dan kimia itu yang paling banyak, ilkom cuma satu gitu ya. Sebenarnya ini eh, kemarin itu di Ilkom mengiranya mungkin ini yang PKM RE cuma proposal-proposal yang sifatnya kimia dan farmasi aja yang didanai. Jadi kita coba ternyata itu ada yang masuk yang dari Ilkom satu gitu ya.
Walaupun kalau tidak salah yang dimasukkan itu ada dua atau tiga, tapi yang didanai cuma satu. Ini juga proposal yang masuk tahun ini adalah proposal yang tahun lalu ditolak, gitu ya. Jadi bagi dosen-dosen di masing-masing prodi yang tahun lalu ada yang ditolak, mungkin itu kalau misalnya merasa bahwa topiknya itu masih bagus, gitu ya. Artinya itu kesalahannya kemungkinan masalah administrasi. Jadi bapak atau ibu atau mahasiswa bisa memasukkannya lagi untuk tahun depan, gitu ya. Kemudian yang untuk PKMK tahun ini farmasi dan ilkom. Tahun lalu juga kalau tidak salah farmasi juga gitu ya untuk PKMK. Nah, eh, ilkomnya ada tiga, farmasinya tahun ini ada satu. Untuk PKMKC itu ada dari ilkom. Kemudian kalau oh salah yang PKMRE ini selain farmasi, kimia, ada ada fisika juga, ada fisika tiga, tiga PKMRE gitu ya. Nah, yang PKMAI itu dari Ilkom, Fisika, dan Statistik, gitu ya. Nah, jadi harapannya nih tahun ini itu yang PKMAI dari semua prodi itu kalau bisa 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 mengikuti atau mengupload atau membuat proposal untuk PKMAI-nya. Karena kan mahasiswa kita banyak yang magang atau kerja praktek. Jadi itu bisa dilaporkan sebagai PKMAI. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini banyak skema yang kita lowong gitu ya. Ada PKM RSA, PKM PM, PKM PI, KI, GFT, dan PGK. Nah, jadi harapannya tahun ini kita juga ada pendanaan untuk 6 skema yang lowong ini. Tahun lalu ada PKM GFT dan VGK kalau tidak salah yang masuk dari farmasi. Nah, harapannya mungkin tahun ini ada lagi dari farmasi atau prodi-prodi yang lain. Nah, strateginya ini yang PKMRE, strateginya mungkin bisa diatur gitu ya di angkatan yang mengerjakan itu angkatan 2021 atau 2022 atau yang sudah mau tugas akhir gitu. Kemudian yang untuk PKMK itu biasanya kalau di MIPA itu jasa atau bisnis digital yang masuk gitu, sama yang produk bahan lokal. Kalau kemarin itu jadi harusnya nih kalau misalnya produk bahan lokal atau hal-hal yang berbau kimia dan farmasi sepertinya bisa dari prodi farmasi atau kimia gitu ya, yang masuk di PKMK atau produk-produk yang sudah ada dari penelitian sebelumnya itu bisa dijadikan PKMK. Karena PKMK tahun ini yang masuk PIMNAS juga rata-rata judulnya itu berhubungan dengan bahan lokal, ada ada unsur kimianya, ada farmasinya dan lain-lain juga. Jadi harapannya seperti itu. Jadi harapannya dari prodi lain ini farmasi dan kimia ini masuknya ke PKMK produk bahan lokal atau bahan-bahan yang lainnya atau bahan alami yang lainnya. Tidak perlu banyak kayaknya kita mungkin ada dua atau tiga proposal atas setiap prodi. Kemudian yang prodi lain seperti prodi lain mungkin bisa ikutan PKM yang jasa atau bisnis digital gitu ya. Kemarin kan fisika ada tuh masuk P2MW. Mungkin bisa mirip-mirip seperti itu dibuatnya, tapi untuk PKM gitu. Kemudian, nah karena tadi kita harus bagi-bagi apa? Bagi-bagi mahasiswa karena mahasiswa kita juga terbatas juga kompetisinya selain ini juga masih ada PKM P2MW dan PPK Ormawa gitu ya. Jadi kita harus bagi-bagi nih. Jadi mungkin untuk PKMK bisa untuk angkatan 2024, 2023 kah? Tapi kalau misalnya 2022, 2021 ada yang ikutan ya silahkan, nggak ada masalah. Ini contoh-contoh PKMK yang berhubungan dengan bahan alami. Ini ada flashback nih. Flashbacknya pakai bahan eh, kulit jagung gitu ya. Kemarin waktu acara MIPA Expo sepertinya ada mahasiswa dari biologi bikin tas juga. Nah, kira-kira bisa nggak dibikin seperti ini? Tapi bahannya bahan alami yang banyak didapat di Kalimantan Selatan gitu ya. Kemudian yang lain ini ada yang lip tint gitu ya untuk dari ekstrak buah naga dan kunyit gitu. Nah mungkin ini dari Farmasika yang lebih tahu gitu lah.
Nah, jadi mungkin bisa yang seperti ini topik untuk PKMK. Kemudian ini topik PKMK yang lainnya yang masuk PIMNAS gitu ya. Nah, mungkin dari prodi lain mungkin bisa ada ide untuk melakukan PKMK juga. Kemudian ini contoh PKMK yang ada di MIPA tahun ini. Ada yang didanai, ada yang belum didanai. Yang belum didanai itu yang warna kuning, yang warna kuning belum didanai. Itu yang ada dari farmasi sepertinya nih, ada Gami anti stunting tapi sepertinya belum didanai. Kalau bisa ini dimasukkan lagi di tahun depan. Khawatirnya belum didanainya bukan masalah judul, tapi masalah administrasi saja. Karena dari judul sudah bagus, ada kata-kata Indonesia emasnya, ada stunting. Itu kata-kata yang muncul di proposal-proposal atau poster-poster PIMNAS yang ada sekarang gitu ya. Kemudian yang di Ilkom itu ada, kalau tidak salah ada lebih dari 6 proposal PKMK gitu ya, tapi yang didanai 3. Yang tidak belum didanai itu yang 2 pertama. Nah, kalau kita lihat dari segi judul itu juga kalau bisa di judul Bapak dan Ibu atau mahasiswa masukkan sesuatu yang lagi tren saat ini. Kalau di ilmu komputer itu augmented reality, kemudian artificial intelligence. Nah, kalau misalnya mungkin di fisika juga seperti itu harusnya. Kalau misalnya di matematika, misalnya kalau ada yang di bisnis digital juga bisa dimasukkan seperti itu. Kemudian eh, ada ada hubungannya dengan kesenian daerah gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa dimasukkan. Nah, untuk PKMKC, PKMKC ini selain Ilkom mungkin bisa dibantu oleh fisika gitu ya. Kalau tidak menutup kemungkinan untuk prodi-prodi yang lain yang bisa membuat prototipe. Nah, tapi nanti kita kalau bisa PKMKC-nya nanti kita pilih mana yang bisa bisa tetap di KC atau mana yang bisa kita tingkatkan menjadi KI atau PI gitu ya. Kalau KI tadi kita cukup menambahkan ada tes, ada pengujiannya. Kalau PI cukup ditambahkan mitranya yang menggunakan hal tersebut. Kalau saya lihat juga untuk PI ini sepertinya penerapan IPTEK-nya tidak harus penerapan IPTEK yang dari hasil dari mahasiswanya. Bisa saja IPTEK-nya sudah ada, tapi diajarkan ke mitra yang profit tadi supaya bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian, nah untuk yang PM, nah PM ini kita tidak ada tahun ini. Nah harapannya tahun depan ada. Karena kan tahun ini ada tiga, tiga Ormawa kita yang dapat pendanaan PPK Ormawa. Itu kan sebenarnya pengabdian masyarakat. Mungkin dari situ bisa dilanjutkan atau bisa dipecah atau bisa ide lain di tempat PPK Ormawa tersebut. Nah, jadi harapannya mungkin Ormawa yang hadir di acara ini mungkin bisa 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 membantu untuk pembuatan proposal PKM PM atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, RSH ini menurut data kami tahun ini, tadi tahun ini itu maksudnya untuk tahun 2025. Jadi kita sudah mengumpulkan data-data proposal, proyeksi proposal yang mungkin kita bisa submit di 2025. Tahun ini tuh statistika akan sudah ada ide 12 proposal, matematika 6 proposal. Kemudian Ilkom ada 1 proposal gitu ya. Nah, harapannya kalau misalnya eh, kalau yang kita tahu kan tahun ini tuh yang PKM RSA yang banyak didanai dari psikologi. Nah, mungkin nanti kalau misalnya diperlukan statistik dan matematika, bedah proposal kah dengan dosen pembimbing pembimbing apa psikologi gitu ya, agar proposal yang sudah dibuat itu bisa bisa sesuai sesuai dengan keinginan reviewer agar bisa didanai gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melakukan hal tersebut. Ini contoh-contoh PKM RSA yang masuk Timnas tahun ini. Jadi dari judulnya kebanyakan memang mengambil hal-hal yang sedang sedang tren saat ini. Contohnya kayak live shopping gitu ya. Kemudian tentang gadget.
ada kata kuncinya tuh, ada kata kuncinya Genjet, kemudian Indonesia Emas gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain ini tentang penggunaan artificial intelligence, kemudian pay later. Nah, kalau bisa nanti juga Bapak dan Ibu di statistika dan matematika itu juga mempertimbangkan hal-hal atau tren yang sedang sedang apa sedang ramai saat ini itu. Kemudian gunakan kata-kata kunci yang berhubungan dengan SDGs gitu ya. Kemudian eh, kemudian ini contoh yang lain ini juga gaming disorder gitu ya. Disorder mungkin sekarang mahasiswa atau pelajar sering main gaming mungkin bisa di riset juga pakai RSA. Kemudian yang ini ada juga peran data spasial. Nah, mungkin ini bisa jadi RSA untuk mahasiswa atau dosen di fisika gitu ya. Karena kan di fisika kan ada ada peminatan fisika bumi yang yang salah satunya bekerja dengan data spasial gitu. Kemudian ini PKMPM, pengabdian pada masyarakat. Nah, ini ada salah satunya adalah melalui seni drama. Nah, mungkin di kebetulan di MIPA ada Ormawa SGO, Sign Ghost to Opera. Mungkin dari Sign Ghost to Opera gitu ya, bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat juga tentang seni gitu ya, ke sekolah kah atau ke yayasan-yayasan yang ada di sekitar sini kah gitulah. Kemudian ada juga ini ada sistem rekomendasi. Oh ini bukan nih KC ya, bukan yang satunya bukan bukan PM ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah dokumen. Dokumen yang dimiliki oleh ULM. Yang paling atas itu adalah dokumen dari ULM ya. Jadi di situ ada ada dokumen-dokumen yang bisa kalian gunakan, termasuk contoh proposal yang didanai. Kemudian untuk template, template MIPA punya sendiri. Sebaiknya kita pakai MIPA saja gitu ya untuk template proposal. Jadi template proposalnya selalu kita update, kita sesuaikan dengan dengan struktur skema masing-masing dan juga di dalamnya ada petunjuk-petunjuk kalau misalnya PKMK harus ada ini gitu ya, harus ada misalnya ada proyeksi proyeksi dapat labanya berapa, kemudian ada bisnis model kanvas gitu ya. Kalau PKM KC harus ada ini gitu. Kalau PKM RE misalnya harus ada ini gitu. Jadi kita sudah buatkan proposalnya sesuai dengan skemanya dan sudah ada petunjuk-petunjuknya. Kemudian untuk poster-poster, kalau misalnya kalian ingin mencari ide, itu bisa di poster yang ini, poster PIMNAS 2023, kita sudah ada foto-fotonya, poster PIMNAS 2024 juga sudah ada foto-fotonya. Nah, ini kalau yang PIMNAS 2024, foto-fotonya pasti belum ada di internet kayaknya, baru ada di MIPA, gitu ya. Nah, jadi itu saja. Jadi harapannya dosennya juga ikut ikut memberikan ide untuk mahasiswanya. Mahasiswanya juga bisa setelah mendapat ide dari dosennya mungkin bisa bisa mulai mengontak dosen masing-masing. Mungkin itu saja Bu Tami saya kembalikan. Silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Reza atas paparannya tadi yang sudah sangat komprehensif. Eh, Kemudian mungkin dari Bapak, Ibu, adik-adik semua mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau mungkin ada yang perlu dikonfirmasikan atau mungkin ada yang tadi sempat nyatat tahu-tahu kelewatan mungkin ada penjelasan, ada sebagian dari penjelasan yang perlu diulangi. Kami persilahkan. Ah, Mungkin bisa langsung telepon saja. Mungkin kalau malu-malu juga bisa bertanya via chat juga. Lewat chat juga nggak apa-apa, silahkan.
Bapak dan Ibu mungkin sambil menunggu kalau misalnya ada pertanyaan, saya mohon izin menambahkan juga kemarin itu juga waktu meninjau yang timnas itu sebagian besar memang eh, finalis-finalis yang masuk ke timnas itu rata-rata memang uraian mereka itu selalu dikaitkan dengan ini ini riset kami yang ini bisa menjawab SDGs nomor berapa nih gitu loh. Riset yang kami jadi kalau saya perhatikan kemarin itu selain SDGs sebetulnya salah satu juga yang sering muncul itu adalah tentang penerapan ekonomi sirkuler. Dan itu sangat kental banget muncul di PKM kewirausahaan terutama. Jadi eh, SDGs dan ekonomi sirkuler. Kemudian juga kalau untuk RSH, salah satu pola yang juga sering paling tidak dari hasil pengamatan saya ya, yang menjadi mitra itu sebagian besar itu memang adalah masyarakat-masyarakat yang bisa dibilang orang yang terpinggirkan, yang masih belum mendapat banyak sorotan gitu. Jadi kayak eh, mungkin siswa-siswi SLB gitu loh, atau mungkin beberapa bukan cukup banyak yang sebagai mitra itu adalah kalau kemarin banyak sekali lansia. Hmm. Gitu. Banyak sekali yang mitranya itu adalah panti jompo atau orang-orang lansia gitu. Itu peluangnya cukup besar karena ya mereka masyarakat yang terpinggirkan dan memang betul punya suatu permasalahan. Nah, kemudian selain itu juga yang sempat saya perhatikan juga kalau untuk PKM kewirausahaan, eh, salah satu yang sering muncul itu produk-produknya memang produk-produk yang dibutuhkan sehari-hari dan sebagian besar seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Reza tadi memang adalah hasil-hasil penelitian yang menunjang untuk ini sih hasil-hasil penelitian yang hasilnya itu adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi ya mudah-mudahan dari kimia, aduh prodinya saya sendiri, farmasi dan biologi ini menurut saya bisa sangat eh, berpotensi untuk mengikuti skema yang ini. Uh, Pak Reza, mohon izin, itu tadi kayaknya di bagian chat ada Nggih, pertanyaan dari Pak Anang. nggih. Apakah semua mahasiswa diwajibkan mengikuti untuk membuat PKM? Bukan Silahkan Pak wajib, Reza, Pak. tanggapannya. Bukan wajib, Pak. Tapi kalau mereka mau, tolong dibantu, Pak. Kalau wajib nanti angkatan 2024 bingung juga mau bikin apa gitu. Tapi eh, kalau bisa, kalau misalnya angkatan 2004 itu mau ikutan, itu mungkin bisa masuk yang VGK atau GFT. Karena mereka cuma bikin video, nggak perlu bikin apa, nggak perlu bikin barang atau melakukan riset benarnya. Mereka cukup melakukan riset studi literatur, anggap aja sambil mereka belajar gitu ya. Tapi perlu bimbingan kayaknya, gitu ya. Kemudian tadi juga eh, mungkin bagi ibu-ibu atau bapak dosen yang ada ide tentang pengabdian masyarakat, mungkin kita karena kita ada di lingkungan lahan basah dan itu mungkin bisa jadi salah satu yang bisa kita manfaatkan. Apalagi kita punya pasar terapung tuh. Nah, kira-kira di bisa ke sana nggak? Entah itu pengabdian masyarakat kah, entah itu RSH kah? Karena kan pasar terapung itu adalah pasar satu-satunya kayaknya di Indonesia yang pasar terapung alami gitulah. Kalaupun di Pertanyaan dunia itu kayaknya artifisial. paling cuma ada di kita lawan di Thailand. Di Thailand pun juga paling sepertinya bukan alami juga gitu ya. Nah mungkin itu. Kemudian Hmm. PPT nanti akan kita, itu di linknya Pak, untuk PPT itu yang di PKM MIPA nanti saya masukkan ke sana ya. Jadi, jadi Bapak atau Ibu atau mahasiswa yang ingin perlu slide-nya itu ada, itu masih ada di share screen. Itu yang di baris kedua, yang PKM_FMIPA_ 2025. Jadi semua template slide ada di sana. Contoh-contoh proposal yang didanai di MIPA juga nanti kita akan masukkan ke sana. Kemudian PKM AI.
Apakah Nah, mengenai syaratnya itu, oh mungkin ya. maksudnya begini, let me rephrase mungkin benar nggak ya? Maksudnya begini, untuk PKMAI, apakah memang hanya harus mengangkat topik yang berasal dari hasil PKM tahun lalu, atau hanya merupakan hasil kerja praktek atau magang? Hmm. Jadi Tidak. Ah, kalau pengalaman kita tahun lalu yang masuk pendanaan itu dua di PKM PK PKM yang tahun lalu itu tidak tidak masuk PIMNAS, kita jadikan PKM AI tahun ini dan itu masuk pendanaan. Kemudian mahasiswa yang magang tuh itu disuruh membuat laporannya, tapi formatnya laporan PKMI dan itu juga masuk di pendanaan. Karena di panduan PKMAI itu jelas tertulis bahwa yang bisa dibuat sebagai artikel ilmiah untuk PKMAI itu dua hal tadi. Pertama hmm. adalah penelitian PKM tahun lalu yang belum masuk dinas, itu yang pertama. Yang kedua adalah mahasiswa magang atau kerja praktek, tapi yang berkelompok atau kegiatan kelompok mahasiswa lainnya. Nah, itu yang bisa didanai atau bisa dijadikan PKMAI. Silakan yang lain. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau kalau misalnya merasa agak gimana gitu nanya ke Pak Reza atau ke saya, aku nggak kenal sama Pak Reza, nggak kenal sama Bu Utami. Ya. Di tiap-tiap prodi itu ada PIC Hmm. PKM masing-masing. Jadi atau mungkin pertanyaannya belum kepikir sekarang, mungkin nanti malam baru kepikir, oh iya ya pengen nanya ini, mungkin bisa disampaikan dulu ke IC PKM di prodi masing-masing, akan diusahakan untuk dibantu mencari jawabannya. Kalau misalnya memang PIC di prodi tersebut mungkin belum punya jawabannya seperti apa, pasti akan diteruskan ke fakultas. Demikian mungkin Pak Iya, Reza. iya, nggih, Bu. Nah, untuk Bu Holly Fatu, ini yang magang satu angkatan nggak masalah, Bu. Kemarin sudah kit- kemarin juga yang kemarin satu angkatan nggak masalah. Kalau beda angkatan malah mencurigakan. Karena di situ nanti ada lembar 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 yang menyatakan bahwa eh, yang dibuat ini berasal dari hasil magang gitu. Kalau misalnya berbeda angkatan jadi pertanyaan bagi reviewer kok bisa magang tapi tidak beda angkatan gitu. Jadi kalau yang PKMAI itu tidak masalah satu angkatan. Isinya juga cuma bertiga, tidak perlu dibuat lima gitu. Jadi sesuai dengan anggota atau kelompok eh, kerja prakteknya atau magangnya. Hmm. Nanti nanti seperti tahun lalu itu kita pemeriksaan administrasinya itu lumayan berlapis. Jadi dosennya memeriksa. Setelah itu nanti di pas masuk fakultas nanti PIC dari program studinya akan memeriksa proposal dari program studinya. Setelah selesai nanti PIC program studi A akan memeriksa proposal dari program studi B. Jadi kita buat berlapis gitu. Karena memang kita ingin administrasinya lolos dulu. Kayaknya kalau misalnya administrasinya aman, kayaknya MIPA akan makin banyak proposalnya. Target kita tahun depan bisa lebih 50% ya Bapak Ibu dan mahasiswa tolong dibantu. Kita jangan kalah dengan fakultas lain. Saat ini proyeksi proposal yang ada di data data tim PIC itu 139 dan ini masih belum masuk belum digabung dengan yang punya farmasi dan biologi ya. Jadi kalau misalnya farmasi masuk dan biologi masuk, sepertinya kita bisa sampai lebih dari 150 eh, ide proposal gitu ya. Kan ide proposal belum tentu jadi proposal kalau mahasiswanya nggak ada nih, gitu ya.
Jadi kalau Silahkan. misalnya ide proposalnya belum sudah ada dan mahasiswanya belum mau, tolong digunakan jurus satu jari ibu-ibu, bapak-bapak, tunjuk gitu. Silahkan, Bapak, Ibu, adik-adik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang perlu konfirmasi ulang? Iya, yang mahasiswa silahkan. Kalau mahasiswa itu harus sampai ke PIMNAS Bu ya, biar mereka Vibes-nya merasakan. beda. Iya, Vibes-nya beda, adik-adik, kalau sudah sampai PIMNAS itu. Eh, ka- karena berada di PIMNAS itu adalah saat-saat di mana Anda akan merasa sangat bangga bisa pakai jas alma mater, menunjukkan saya mahasiswa ULM gitu loh. Jadi ya harapan kami sebetulnya kenapa kami sangat menekankan sekali PKM ini karena ya, bisa dibilang PKM ini adalah kompetisi yang paling bergengsi untuk di ini ya untuk di kementerian. Rata-rata ya itu tadi kita dapat cerita kalau misalnya para WR tidak lagi ngumpul itu yang suka ditanyain PKM-nya seperti apa sih kalau di universitas ini. Dan jangan khawatir, kadang-kadang ya walaupun mungkin sempat, aduh gimana nih harus bersaing dengan universitas-universitas yang gede segala macam. eh, Buktinya universitas kayak Unhas, Unhas itu membuat sejarah gitu. Setelah 37 tahun belum pernah ada yang juara umum dari luar Jawa, tahun ini Unhas bisa ya. Jadi mari nanti tahun depan kita yang mengalahkan Unhas ya, harapannya. iya. Yang penting niat dulu, manifesting agak-agak. Oke, Buat silakan. dosen-dosen yang kampung halamannya di Makassar ini salah satu cara untuk pulang kampung gratis Bu ya. Ya, begitu. Iya, karena dibayarin nanti oleh universitas gitu. Hmm. Lumayan 1 minggu makan coto dan lain-lain. Hmm. Dan dapat jaket gratis kan, Pak? Iya, Jaket Bu. gratis Iya kalau tulisannya PIMNAS ya. Pimnas. Oke, silakan. Eh, Sepertinya masih belum ada pertanyaan tambahan, baik secara langsung maupun via chat. Jadi, bagaimana, Pak? Apakah mungkin kita cukupkan dulu kalau misalnya untuk saat ini memang belum ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan dulu. Tapi jangan khawatir, Bapak, Ibu, adik-adik, kalau misalnya memang masih ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan soal PKM ini segala macam, jangan ragu untuk menghubungi PIC masing-masing. Adik-adik mahasiswa, jangan ragu untuk menghubungi dosen untuk meminta arahan, bimbingan, atau mungkin topik yang bisa dijadikan PKM. Eh, untuk saat ini mungkin dari Pak Reza, apakah ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada closing statement sebelum kita akhiri? Ini sudah cukup Bu. Oke, baiklah. Kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan saja acara kita pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak, Ibu, adik-adik semua telah meluangkan waktunya untuk berhadir pada acara ini. Eh, Mudah-mudahan kita semua menjadi semakin bersemangat dan termotivasi untuk ikut berkontribusi dalam prestasi MIPA di PKM tahun 2025. Dari saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, adik-adik. Proposalnya ditunggu, Bapak Ibu, adik-adik, kami menunggu intinya. Terima kasih Bu Tami.